Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Keterangan ini disampaikan di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi setelah isu pemberhentian Gus Yahya dari kepemimpinan PBNU. Gus Ipul juga menepis tegas wacana bahwa dirinya ditunjuk sebagai penjabat Ketua Umum PBNU. Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU ini berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi. Gus Ipul juga meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar. Dan Gus Ipul juga menegaskan tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut. Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi penjabat ketum PBNU ini tidak benar dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan. Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan juga cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan. Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Surya PBNU, dan dia juga meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang bisa memicu kegaduhan umat. Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia menurutnya adalah majelis tahkim yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi. Dan Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi termasuk perannya sebagai sekretaris jenderal. Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf ini menjelaskan ihwal dugaan sabotase digital, di mana belakangan yang ramai diperbincangkan dalam proses penerbitan surat edaran pemberhentiannya sebagai Ketua Umum Tribuners. Tuduhan ini sebelumnya dikemukakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus PBNU, yakni Nur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 27 November 2025 lalu. Nur Hidayat menyatakan sabotase ini terjadi saat pihaknya hendak memproses validasi stempel digital surat pemberhentian Yahya pada sistem persuratan internal PBNU. Tapi ia merasa curiga ada sabotase karena akunnya untuk mengakses pembubuhan stempel digital ini mendadak hilang. Dan saat dikonfirmasi atau mengonfirmasi tim pengembang, akun Sekretariat Jenderal PBNU ini maupun akun pribadi Nur masih terdaftar sebagai pemegang otoritas stempel, namun keduanya tetap tidak bisa digunakan. Nah, dengan kondisi ini maka dapat disimpulkan terdapat aksi sabotase dari tim proyek manajemen Office Dikdaya atau digitalisasi data dan layanan Nahdlatul Ulama PBNU terhadap dua akun tersebut Tribuners. Dan Gus Yahya membantah telah menyabotase dua akun yang digunakan untuk memvalidasi surat pemberhentiannya tersebut. Menurut Gus Yahya, kegagalan memvalidasi surat ini terjadi karena platform tersebut mendeteksi ada pelanggaran atau ketidaksesuaian antara isi surat dan algoritma yang ada dalam platform persuratan tersebut. Dan Yahya juga menjelaskan platform persuratan PBNU ini didesain secara komprehensif, dilengkapi dengan algoritma dengan dibantu artificial intelligence atau AI, dan algoritma ini bisa membaca parameter konstitusi dan juga regulasi yang ada dalam organisasi NU. Jika surat yang akan dibubuhi tanda tangan melanggar aturan tersebut, maka platform secara otomatis akan membunyikan alarm atau peringatan berbahaya. Dalam konteks surat pemberhentian dirinya ini sebagai Ketua Umum PBNU, Yahya mengklaim surat tersebut memang tidak sesuai dengan anggaran rumah tangga NU. Maka bukan sesuatu yang aneh apabila sistem tidak bisa memvalidasi surat tersebut. Nah, kisruh internal PBNU belakangan ini makin mengemuka Tribuners. Syuriah, lembaga pengarah dan pengawas organisasi, menerbitkan surat edaran bahwa Yahya resmi dicopot dan bukan lagi Ketua Umum PBNU per Rabu 25 November 2025. Namun Yahya menyebut surat edaran pemberhentian dirinya ini tidak memenuhi syarat administrasi organisasi dan berstatus draft.
Situasi internal PBNU yang semakin memanas mendapat perhatian serius dari akademisi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Raufik Mahfudz. Dia menilai seluruh dinamika yang berkembang telah berada pada tingkat konflik paling berat Tribuners. Menurut Raufik sendiri, ketegangan di lingkungan organisasi tersebut tidak lagi sekedar perbedaan pandangan, melainkan sudah berubah menjadi turbulensi yang mengancam stabilitas serta keberlangsungan kepemimpinan di PBNU. Ia memberi peringatan bahwa kondisi ekstrim ini bisa membawa konsekuensi luas, terutama bila pimpinan tak mampu meredakan gejolak yang berpotensi merugikan jutaan anggota Nahdliyin di berbagai daerah. Raufik juga menuturkan bahwa pendekatan hukum internal ini justru menemui jalan buntu karena setiap kubu memiliki dasar penafsiran berbeda terhadap kebijakan termasuk keputusan Syuriah mengenai pemberhentian Gus Yahya Tribuners. Dia juga menyoroti adanya keganjilan dalam jalannya prosedur, khususnya pada mekanisme majelis tahkim yang menurutnya tidak berjalan dalam kerangka hukum yang logis dan konsisten. Kritik juga ia tujukan pada penggunaan aturan organisasi seperti ADART dan peraturan khusus yang dinilai tidak diterapkan, sehingga proses penyelesaian ini semakin tidak terarah dan saling bertentangan. Melihat meningkatnya eskalasi, Raufik menilai rekonsiliasi menjadi satu-satunya opsi yang realistis. Dia mendorong para kiai sepuh untuk turun tangan langsung sebagai penengah di tengah situasi pelik ini. Nah, sistem konstitusi dan regulasi RU itu memberi jalan keluar dengan misalnya di dalam peraturan perkumpulan nomor dalam sebelum itu ya, dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94 dan di dalam peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 sampai 18 serta peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 ya, pasal 1 huruf D dan pasal 10 ya, nanti akan di-share risalah rapat nahdlinya ini ya, untuk ya, di dalam istilah lain biasa disebut sebagai berita acara. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi jabatan. Disebut bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi. Ya, hal-hal yang menyangkut takfiriyah bisa diputuskan di tingkat rapat takfiriyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus takfiriyah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Masyhur Malik yang semula menjadi ketua PBNU menjadi wakil ketua umum PBNU. Tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa ya. Bidang menjadi wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Masyhur Malik. Kemudian download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.